Halo Taurus, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan Juni tahun 2022. Readingan saya ini terbagi dua sesi ya, Taurus. Akan saya mulai dari Taurus yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke zodiak Taurus yang single. Dan perlu saya ingatkan, tidak henti-hentinya kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua zodiak Taurus yang ada di luar sana. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada kalian semua ya, agar bijaksana ya, arif dan bijaksana, dewasa dikit di dalam menanggapi serta menelaah readingan saya ini. Karena bisa jadi readingan saya ini vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Heaven God and Universe, please tell us a general reading for Taurus couple in period June 2022. Bagaimana kisah hubungan asmara percintaan bagi zodiak Taurus yang berpasangan di periode bulan Juni tahun 2022. Amin, amin, amin. Terima kasih. Bottom of the deck di sini ada kartu The Hermit. Oke. Ini ada dua baris ya guys ya, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri ya. Energi kalian ini lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, maka ya pasangan kalian ini orang yang ada di bawah guys. Dan begitu pula dengan sebaliknya ya. Saya tebarkan dulu kartunya. Oke. Saya merasakan ya, hubungan ini sebenarnya antara dua belah pihak ini masih sama-sama saling mencintai satu sama lain ya. Dua belah pihak ya, sama-sama saling menginginkan satu sama lain. Hanya saja di sini entah kenapa ya, saya merasakan adanya kesalahpahaman. Saya lihat ya, sebenarnya hubungan kalian ini baik-baik aja ya. Dan kesalahpahamannya ini kan mungkin ya dari faktor atau masalah keuangan ya. Dari faktor atau masalah keuangan di sini kan yang mempengaruhi hubungan kalian ini. Mungkin sempat terjadi sedikit pergesekan, tapi tenang aja ya, ini cukup bagus ya saya lihat ya. Dan The Hermit ya sebagai energy center atau energi pusat, di mana apapun yang menjadi permasalahan dari hubungan kalian zodiak Taurus ya, bulan Juni ini akan ditemukan resolusi atau ditemukan pemecahannya ya, akan ditemukan sebuah titik terang lah ya, untuk memperbaiki hubungan ini sehingga menjadi nyaman dan kokoh lagi kembali. Saya membacakan dulu energi centernya. Ada zodiak Virgo, orang yang ada di atas ada zodiak Sagittarius, ada zodiak Taurus, dan ada zodiak Virgo. Untuk orang yang ada di bawah ini ada zodiak Sagittarius, ada zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, dan ada zodiak Aries. Oke. Untuk orang yang ada di atas, saya lihat ya, ada kemungkinan bulan Juni ini orang yang ada di atas ya, ingin datang berkomunikasi secara baik-baik kepada orang yang ada di bawah. Asik ya. Karena saya lihat memang orang yang ada di atas ini masih begitu mencintai orang yang ada di bawah. Dan beberapa orang saya lihat ini kayaknya udah menikah ya, saya lihat ya. Sampai udah menikah. Kalau misalnya masih belum menikah, berarti hubungan kalian ini udah cukup lama. Karena Ten of Pentacles ya, kalian udah mengarungi ya pahit manis ya, pahit getirnya kehidupan ini kan bersama-sama kan. Hanya saja saya lihat ya,
orang yang ada di atas ini memang satu sisi ya, dia masih menginginkan orang yang ada di bawah. Dia hanya ya masih menunggu waktu ya, karena saya lihat ada kemungkinan seiring ya finansial dari orang yang ada di atas ini ikut berkembang di periode bulan Juni ini akan membawa dampak, akan membawa pengaruh untuk keharmonisan hubungannya bersama dengan orang yang ada di bawah ini. Oke. Dan memang orang yang ada di atas ini udah lama menunggu kan, gimana caranya hubungan ini bisa menjadi harmonis lagi kembali. Dan seiring ya, saya lihat keberhasilan dan kesuksesan telah didapatkan oleh orang yang ada di atas di bulan Juni ini. Orang yang ada di atas akan datang kepada orang yang ada di bawah ya, untuk rekonsiliasi dan menawarkan kenyamanan, hubungan yang romantis, kenyamanan hubungan yang harmonis kepada orang yang ada di bawah. Oke, hanya menunggu waktu aja lah ya. Orang yang ada di atas ini bakalan datang kasih kabar baik, komunikasi ya. Kalaupun ada masalah, orang yang ada di atas yang akan membuka komunikasi terlebih dahulu. Sedangkan orang yang ada di bawah, mungkin dari kesalahpahaman ya yang terjadi antara hubungannya bersama dengan orang yang ada di atas, membuat hidupnya orang yang ada di bawah ini mungkin jadi agak berat juga ya. Tanpa ada orang yang ada di atas, orang yang ada di bawah ini berat untuk menjalani kehidupan ini. Tapi saat ada orang yang ada di atas, kok rasanya banyak drama kayak gitu kan. Nah, ibaratnya situasi dan kondisi ini kan seperti memberi sebuah tamparan ya, atau tamparan yang keras kepada orang yang ada di bawah ini kan. Betapa berartinya orang yang ada di atas agar lebih bisa menghargai orang yang ada di atas ini. Kalau ibaratnya orang yang ada di atas ini selalu memberikan kebahagiaan, kenyamanan kepada orang yang ada di bawah. Dia tidak mau kayak ya menelantarkan orang yang ada di bawah. Dan saya lihat memang orang yang ada di bawah ini ya, sifatnya ini mungkin agak sedikit gimana ya, emperor ya. Mau dibilang kekanak-kanakan sih enggak, tapi egois ya kalau saya bilang ya. Karena emperor ini satu sisi kan orang yang egois juga kan. Oke. Orang yang ada di bawah ini mungkin agak egois. Cuman dari kesalahpahaman ya yang terjadi ya di dalam hubungan kalian zodiak Taurus, membuat orang yang ada di bawah ini jadi tersadar lagi kembali betapa worth it emperor ya, betapa eratnya koneksi hubungan dia bersama dengan orang yang ada di atas selama ini. Dan dari masalah ini yang terjadi pula membuat orang yang ada di bawah bisa jauh lebih menghargai Ace of Pentacles, karena orang yang ada di bawah ya masih sangat menginginkan kesempatan bersama dengan orang yang ada di atas. Tanpa ada orang yang ada di atas, hidupnya ini terasa berat banget. Oke, makanya saya bilang ini hubungan sudah melewati pahit dan getir ya, pahit manis bersama ya guys ya. Makanya hubungan ini sebenarnya di Emperor dan Ten of Pentacles ya sangat worth it, sangat berharga banget loh ya. Kalau disia-siakan ya, ini sangat disayangkan saya lihat. Oke, kita akan memberikan saran dan pesan lah ya untuk Taurus yang berpasangan. Ini energinya kok berat amat ya guys. Sebentar. Nah, ini ada satu yang nongol keluar ya, Two of Pentacles. Oke, Two of Pentacles juggling ya. Ini adalah zodiak Capricorn. Oke. Sekarang dari dua Pentacles ini kayaknya memberikan jawaban yang ekstra ya atas masalah yang terjadi di dalam hubungan ini. Mungkin orang yang ada di atas ini terlalu workaholic ya, atau terlalu sibuk kan guys kan. Terlalu memprioritaskan masalah keuangan kan. Jadi kesannya itu kan agak sedikit mengabaikan orang yang ada di bawah ini. Makanya dua Pentacles disuruh ya diseimbangkan lah ya antara masalah pekerjaan dengan masalah hubungan ya. Ya, sesibuk-sibuknya diri kita juga tidak boleh menelantarkan pasangan kita juga. Kayak gitulah ya, untuk saran pesan untuk orang yang ada di atas. Sesibuk-sibuknya diri kalian, tidak boleh melupakan orang yang ada di bawah. Pekerjaan cari nafkah itu memang penting, tapi pasangan kita itu tidak kalah pentingnya juga. Mesti diseimbangkan.
Dan juga jangan terlalu memprioritaskan pasangan juga sehingga pekerjaan diabaikan. Nggak boleh kayak gitu juga. Tapi ya disejajarkan lah, jangan sampai juggling gitu kan. Oke, sedangkan untuk orang yang ada di bawah ya, disuruh ya cobalah untuk yakin lah ya, cobalah untuk percaya kepada orang yang ada di atas kan. Kalau memang orang yang ada di atas ini, kalau misalnya orang yang ada di atas ini mencari duit, itu juga ujung-ujungnya untuk hubungan dia bersama dengan orang yang ada di bawah ini. Jadi cobalah, sesibuk apapun orang yang ada di atas, orang yang ada di bawah ini jangan terlalu egois juga ya. Di Emperor jangan terlalu egois atau menuntut ya 10 of wands gitu kan, gampang merasa kesepian, gampang merasa terbebani 24 jam kan, minta diklonin terus, minta diberikan kayak ya perhatian terus. Nggak boleh kayak gitu juga, ngerti kan? Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian zodiak Taurus ya yang couple. Sekarang kita masuk ke zodiak Taurus yang single. Dan begini zodiak Taurus ya, sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini karena saya ingin ya kalian nonton kedua sesi ini. Kalau misalnya tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya itu di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Oke, tapi kalau kalian masih bersikukuh atau ngotot ya untuk skip video readingan saya ini, ya udah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Lagi pula timestamp itu ya hanya akan saya taruh di pick a card reading aja. Semoga kalian mengerti ya guys ya. Maaf ya, saya agak terkoneksi dengan energi jadi sendawa terus kan. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Taurus single in period June 2022. Bagaimana kisah asmara percintaan zodiak Taurus yang single jomblo di periode Juni tahun 2022. Thank you. Di sini saya melihat ada kartu The Star. The Star, healing, cleansing, ya, membersihkan diri ya kalian ya. Oke, beberapa orang dari zodiak Taurus mungkin sedang healing. Page of Pentacles, membuka kesempatan baru. Five of Cups, Nine of Swords. Oh ya, saya udah ngerti sekarang. Dan Two of Wands, dilema, Page of Swords. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini ada zodiak Aquarius, ada Capricorn, Taurus dan Virgo, ada zodiak Scorpio, Gemini, ada zodiak Aries dan Libra, Aquarius, Gemini. Oke. Saya lihat ya, sebenarnya kalian zodiak Taurus ya masih dalam proses healing ya. Masih dalam proses kayak move on dari seseorang. The Star ya. Masih dalam proses kayak membersihkan hati dan pikiran kalian dari luka-luka dari masa lalu. Tapi di saat tengah menjalani proses tersebut, kalian udah kayak coba-coba untuk buka kesempatan kepada orang baru. Ibaratnya ya, dua kartu ini digabung ya, Five of Cups ya. Kalian masih ada menarik energi perasaan cinta kepada orang lama. Masih ada kenangan-kenangan luka masa lalu ya yang sampai detik ini kalian pegang ya. Tapi kalian kayak gimana ya, kayak sejenis ngoyo gitu kan, memaksakan diri kalian untuk move on, untuk pergi kan. Di saat kalian kesepian kan, merindukan ya seorang pasangan, sebenarnya kalian merindukan si orang tersebut saya lihat. Oke, tapi kalian berusaha untuk ya mengalihkan perhatian kalian dengan cara mencari orang baru. Page of Pentacles ya, mengalihkan perhatian dengan cara membuka kesempatan untuk mencari orang baru. Akibatnya apa yang terjadi saya lihat? Nine of Swords ya, beban pikiran, perasaan insecurity. Page of Swords ya. Oke, kalian yang kebingungan sendiri. Ibaratnya ya,
kenangan atau memori lama ya masih belum kalian buang secara sepenuhnya, kalian masih dalam tahap membersihkan diri kalian sendiri ya. Oke, dari energi masa lalu kan, kalian udah mau atau mau memasukkan energi baru. Jadi energi baru dan energi lama yang masih tertinggal di dalam diri kalian itu kayak saling bertubrukan ya, saling bentrok gitu kan, membuat kalian uring-uringan sendiri. Kalian menjadi serba salah sendiri guys, dua wands ya, membuat kalian kebingungan atau keteteran sendiri. Akibatnya apa yang terjadi? Page of Swords ya, satu sisi ya, kalian pengen punya pacar, tapi satu sisi lagi kalian masih ada teringat-ingat orang dari masa lalu. Akibatnya kalau misalnya kalian bertemu dengan orang baru ya, perasaan kalian ini jadi insecurity kepada orang tersebut. Karena energi ya dari orang lama itu kan masih bermain ya, mengacaukan perasaan kalian ini, sehingga kalian tidak bisa memberikan rasa percaya kalian kepada orang baru dengan sepenuhnya. Nah, kayak gitu karena kalian masih dalam proses. Tapi udah coba-coba membuka hati, membuka kesempatan untuk cari orang baru. Saya tahu 5 cups di sini ya, mungkin di dalam pikiran kalian, orang baru yang datang ke dalam kehidupan kalian bisa membantu, memberikan bantuan kepada diri kalian, membasuh luka hati kalian, membantu kalian healing. No, tidak bisa ya, Taurus ya. Tidak bisa kayak gitu cara mainnya. Kita tidak boleh menjalin hubungan dengan seseorang yang baru kalau masih ada menyimpan kenangan luka sakit hati dari orang lama. Nggak boleh. Maka energi lama dengan energi baru ini tabrakan nantinya. Akibatnya lihatlah ya, kalian yang kebingungan sendiri, kalian juga sampai tidak tahu apa yang kalian inginkan kan. Orang baru itu udah datang, Page of Pentacles kan, tapi kalian yang serba salah sendiri kan. Kok kayaknya ada sesuatu yang nggak benar kan, kok kayaknya saya nggak bisa merasa nyaman kepada orang baru ini, karena energi lama masih bermain di dalam diri kalian. Itulah sebabnya jangan coba-coba ya kita mencari orang baru sedangkan diri kita ini masih ada menyimpan luka terhadap orang lama, masih belum bisa move on. Nanti ujung-ujungnya 9 of Swords ya. Kalian yang uring-uringan sendiri, keteteran sendiri, kalian yang stres sendiri, apa yang kalian inginkan, kalian yang pusing sendiri, karena kalian juga nggak tahu kok kayaknya kayak gitu, nggak sesuai dengan harapan, ada aja yang salah dari orang baru tersebut. Ini pengaruh faktor dari energi lama yang masih tertinggal pada diri kalian. So, ya, kalau memang mau buka hati kepada orang baru, boleh-boleh aja, tapi pastikan diri kita ini sudah move on, sudah meninggalkan orang lama, sudah tidak menyimpan sampah-sampah energi lama di dalam diri kalian. Barusan kita buka kepada orang baru dalam keadaan yang plong, tidak terbebani lagi, tidak merasa takut ya, tidak merasa gampang curigaan lagi apakah orang baru ini bisa seperti orang lama menyakiti diri kita. Kita udah bisa memberikan rasa percaya kita dengan sepenuhnya kepada si orang baru tersebut, tanpa perlu ya ada rasa trauma tersebut, karena tugas kita, tanggung jawab, responsibility dari diri kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Orang baru tidak bersalah apa-apa, jadi kita tidak bisa melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada orang baru untuk menyembuhkan luka hati kita, sehingga merepotkan orang yang baru tersebut kan. Orang yang baru itu pun belum tentu dia mau mengambil tanggung jawab kayak gini. Orang dia yang tidak melakukan kesalahan kok kenapa saya dikasih tanggung jawab kayak gini, saya tahu apa memangnya. Nah, kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Dan Knight of Swords ini zodiak Gemini ya, saran pesan untuk diri kalian ya. Kalian disarankan untuk mengejar harapan, angan-angan dan cita-cita kalian terlebih dahulu ya. Dan satu sisi juga ya, kalian mesti belajar untuk memerangi setan yang ada di dalam diri kalian. Setan yang ada di dalam diri kalian masih terus kayak menggoda diri kalian ini untuk merasa ketakutan terus. Jadi kalian mesti fight ya, bertarung dengan si setan tersebut yang masih bersemayam ya di dalam diri kalian ini. Jangan langsung buka hati dulu kepada orang-orang. Kalian disuruh lakukan perjalanan kayak keluar, buka diri kalian, berteman dengan orang-orang kayak kan, sampai kembali lagi rasa percaya diri kalian. Dan lebih baik, alangkah baiknya zodiak Taurus ya, kalau ini saran dari kartu ya, oke, yang saya bacakan ya, kalian disuruh untuk perjuangkan kehidupan kalian sendiri terlebih dahulu. Jangan memperjuangkan untuk mencari pasangan baru terlebih dahulu guys. Oke?
nanti pasangan baru yang datang kepada diri kalian tidak bisa bertahan lama dalam keadaan kayak gini. Dalam keadaan ibaratnya secara tidak sadar atau secara tidak sengaja kalian menciptakan toksik sendiri. Yang toksik itu dimana menjadi bumerang ya, yang ujung-ujungnya juga ikut menghantam diri kalian. Udah kena ke orang baru itu, kenanya pada diri kalian juga. Kayak gitulah contoh-contohnya ya, Taurus ya. Oke. Perangi ya setan yang ada di dalam diri kalian terlebih dahulu. Barusan berjuang untuk mencari pasangan baru setelah setan itu telah kalian kalahkan. Nah, kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian zodiak Taurus ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya pada diri kalian. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya, supaya energi yang kebaca langsung terfokus atau dititik beratkan spesifik pada si penanya satu orang itu aja, bukan kepada energi orang banyak kayak gini. Ingat, zodiak Taurus itu kan jutaan di luaran sana dengan problema yang berbeda-beda, nasib yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Taurusnya kalian. Kayak gitulah ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana zodiak Taurus. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.